Suamiku, sepertinya aku jatuh cinta pada pria lain. Sejak kapan? Sudah sejauh mana hubungan kalian? Siapa pria itu? Dia mahasiswa miskin yang selama ini kita biayai. Jiang tahu, kami belum melakukan apa-apa. Chen An, maafkan aku. Aku tahu aku sangat egois mengatakan ini. Aku dan Jiang tahu, kami memiliki ikatan batin. Meskipun dia miskin, tapi dia punya ambisi dan cita-cita. Binar di matanya adalah sesuatu yang tidak bisa kulihat darimu. Jadi, kamu pikir dia lebih baik dariku? Bukan begitu maksudku. Kamu pria yang sangat baik, Chen An. Hanya saja, kita sudah tidak cocok lagi. Jiang tahu, dia bisa memberiku perasaan cinta. Bagus, bagus sekali. Karena kamu sudah memutuskannya, aku akan melepaskanmu. Sesuai dengan perjanjian awal kita. Kita bercerai. Aku akan pergi dengan terhormat. Terima kasih, Chen An. Namaku Chen An. 3 tahun menikah. Aku merasa tidak pernah mengecewakan Ling Wan. Dia suka tas bermerek. Aku tidak pernah menanyakan harganya. Dia suka bepergian. Aku tinggalkan kontrak bernilai miliaran untuk menemaninya keliling dunia. Hatinya sangat baik. Dia bilang ingin membiayai seorang mahasiswa miskin. Tanpa banyak bicara. Setiap tahun aku mengirimkan 200.000 yuan untuknya, biaya kuliah dan hidup ditanggung semua. Aku memberinya segala yang aku bisa. Kecuali identitas asliku. Selama ini dia mengira aku hanya seorang eksekutif perusahaan dengan pekerjaan yang bagus. Bergaji 1 juta yuan setahun. Punya mobil dan rumah di kota ini. Dia tidak tahu bahwa perusahaan itu adalah milikku. Dan hampir setengah dari properti komersial di kota ini. Semuanya atas namaku. Aku pikir, kebahagiaan sederhana ini, kupikir akan terus berlanjut. Sampai hari ini, dia, demi seorang mahasiswa miskin yang kami biayai bersama, bilang kalau dia jatuh cinta pada orang lain. Hahaha. Pak Li, ya, Presdir Chen, ada perintah apa? Pertama, siapkan surat perjanjian cerai. Buat dia pergi tanpa harta sepeser pun. Tarik kembali semua rumah dan mobil yang ada atas namaku. Dan juga, pastikan dia menerima pemberitahuannya besok. Kedua, selidiki Jiang Tao, mahasiswa tingkat 3 Universitas Jiangsu. Mulai sekarang, hentikan semua bantuan dana untuknya. Selain itu, hubungi Rektor Universitas Jiangsu. Dan sampaikan pesanku ini. Bilang saja aku yang menilai kalau mahasiswa ini punya kelakuan yang buruk. Biar mereka tahu apa yang harus dilakukan. Ketiga, sampaikan pengumuman ini kepada seluruh perusahaan grup kita dan semua mitra bisnis. Di masa depan, jangan pernah mempekerjakan orang yang bernama Jiang Tao. Aku ingin membuatnya di kota ini tidak bisa menemukan pekerjaan apapun dengan gaji lebih dari 3.000 sebulan. Lin Wan, bukankah kamu sangat memuja cinta? Bukankah kamu pikir mahasiswa miskin itu punya tekad yang kuat? Kalau begitu, aku akan menghancurkannya. Biar kamu lihat, saat seorang pria kehilangan semua yang telah kuberikan padanya. Nanti, seberapa berharganya tekad dan cinta yang dia banggakan itu. Kamu ingin merasakan hidup bebas dan tidak dikekang. Baiklah, aku akan membiarkanmu merasakan apa itu kerasnya hidup yang sesungguhnya. Presdir Chen. Surat cerainya sudah dikirimkan oleh pengacara. Nyonya Lin Wan sangat histeris setelah melihat surat itu. Dia langsung hancur dan menangis di tempat. Dia bersikeras ingin bertemu Anda. Saat dilarang, dia bilang Anda telah menipunya. Dia bilang Anda terlalu kejam. Ada satu hal lagi, Presdir Chen. Setelah kita menghentikan dana bantuannya, Jiang Tao langsung menghubungi Nyonya Lin Wan. Tapi, dia sama sekali tidak menghiburnya. Dia malah marah dan menuntut jawaban kenapa bantuannya dihentikan. Dia bertanya, apakah Nyonya telah membuat Anda marah? Terus awasi mereka untukku. Aku harus tahu setiap pergerakan mereka selanjutnya. Mengerti, bos? Chen An, apa maksudmu? Jadi, maksudmu cerai tanpa harta gono gini itu sama saja dengan mengusirku. Aku menatap pesan-pesan itu tanpa ekspresi. Hatiku sama sekali sudah mati rasa. Hubungan selama 3 tahun. Sejak detik dia memutuskan untuk mengkhianatiku. Semuanya sudah hancur tak tersisa. Lin Wan, permainannya baru saja dimulai. Dasar kau lelaki bajingan tak tahu diuntung. Beraninya kau mempermainkan perasaan putriku. Dan sekarang, kau mau mengusir kami begitu saja. Cepat keluar kau.
Pak Chen, apa perlu panggil satpam untuk mengusirnya? Tidak usah. Biarkan saja dia bikin ribut. Tadi siang, ibu mertuaku melabrak sampai ke kantor. Setelah bikin keributan di lobi selama lebih dari setengah jam. Melihatku tak kunjung menampakkan batang hidung. Akhirnya dia menyerah kehabisan tenaga. Dan diusir secara halus oleh satpam. Padahal, dulu saat mereka menjilatku, sikapnya tidak begini. Aku masih ingat betul. Saat aku dan Lin Wan baru saja menikah. Ibu mertuaku datang ke rumah kami untuk pertama kalinya. Melihat villa mewah seharga 30 juta yuan itu. Matanya sampai terbelalak kegirangan. Ya ampun Chen An, kau memang menantu kebanggaan keluarga kami. Mulai sekarang, kita ini satu keluarga. Kalau saja, kau juga bisa membeli apartemen mewah di pusat kota. Wah, pasti bakal lebih sempurna lagi. Maaf, aku tidak akan menyetujuinya. Cih. Setelah itu, dia memakai alasan adiknya butuh rumah untuk menikah. Dan mulai menyindirku secara halus. Berharap aku mau memberikan apartemen di pusat kota seluas 180 meter persegi itu secara cuma-cuma kepada keluarganya. Tentu saja aku menolaknya. Sejak saat itu, sikapnya padaku langsung berubah menjadi sangat dingin. Dan selalu menyindir kalau aku tidak menganggap mereka sebagai keluarga. Sekarang, aku akhirnya sadar betul, yang mereka sayangi itu bukan aku, melainkan uangku. Pak Chen, Nyonya Lin Wan datang membawa Jiang Tao. Mereka pergi ke rumah yang dulu kita sewakan untuk mereka. Mereka sudah masuk. Iya, Nona Lin Wan punya kuncinya. Langsung pasang iklan, jual rumah itu. Suruh agen bawa orang ke sana besok untuk lihat-lihat. Aku tidak sudi rumahku ditinggali 2 ekor anjing. Baik, akan segera saya urus. Menjelang malam, aku menerima telepon yang tak terduga. Dari ayah Lin Wan. Mantan ayah mertuaku ini adalah seorang guru SMP yang jujur dan sederhana. Orangnya pendiam, tapi sangat bijaksana. Begitu telepon tersambung, dia langsung menghela napas panjang. Hah, Chen An, Paman sungguh minta maaf padamu. Paman, jangan bicara begitu. Ini sama sekali bukan salah Paman. Paman gagal mendidik anak. Ibunya juga sama saja, sama-sama tidak tahu diri. Malah menyusahkanmu begini. Paman sudah memarahi mereka berdua. Semuanya sudah terjadi, percuma membicarakan ini sekarang. Paman tahu kamu sangat marah. Tapi, bisakah kamu hargai Paman sedikit saja? Tolong, beri dia jalan keluar. Jangan bersikap terlalu kejam. Bagaimanapun juga, kalian pernah menjadi suami istri. Paman memang orang baik. Tapi orang baik tidak seharusnya membela orang bodoh. Lin Wan sudah dewasa. Dia harus bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Aku sudah memberinya kesempatan. Tapi dia sendiri yang menyia-nyiakannya. Soal jalan keluar. Tenang saja, aku tidak akan membiarkannya mati. Aku akan membiarkannya tetap hidup. Hidup dengan sangat baik. Sambil melihat sendiri, cinta yang dia agungkan itu hancur lebur dihantam kenyataan. Setelah mengatakan itu, aku menutup telepon. Keesokan harinya, di situs web resmi Universitas Jiangsu, sebuah pengumuman resmi disematkan di halaman utama. Pelanggaran akademik, kecurangan ujian, bukti kehidupan pribadinya yang kacau sudah tidak terbantahkan lagi. Jiang Tao sudah dipecat. Citra penyanyi inspiratifnya hancur lebur. Benar-benar ya, kita bisa melihat wajah orang, tapi tidak tahu isi hatinya. Kudengar dia sekarang jadi simpanan wanita kaya. Omongan orang di atas itu benar. Sepertinya aku pernah melihatnya. Lagi bareng wanita yang sangat cantik. Mengendarai mobil Porsche. Ternyata dia cuma orang ketiga. Ini sudah jadi trending nomor 1. Lihat ini, penyanyi inspiratif Universitas Jiangsu ternyata cuma orang ketiga. Masa sih palsu, internet sudah heboh banget begini. Intinya, dia merusak hubungan orang lain. Merebut pacar orang. Dulu aku pikir dia itu hebat banget. Sekarang dia dihujat habis-habisan. Wah, citranya hancur cepat banget. Ya, menarik nih. Ini tidak mungkin benar. Kan? Jangan buru-buru, ini baru pemanasan. Pertunjukan aslinya baru akan dimulai besok. Kalian cari siapa? Halo. Dengan Ibu Lin, benar. Kami dari agen properti. Membawa klien untuk melihat-lihat rumah ini. Lihat rumah apa maksud kalian? Kalian salah alamat, ya. Ini rumahku. Tidak salah, kok. Pemiliknya, Bapak Chen, sudah menugaskan kami untuk menjual rumah ini. Nah,
Anda bisa lihat sendiri, ini tanda tangan asli Bapak Chen. Tidak mungkin, Chen En gak mungkin melakukan ini. Ini rumahku. Tolong, Ibu tenang sedikit. Kalau Ibu masih terus begini, kami terpaksa memanggil polisi. Lin Wan, siapa di luar? Berisik banget, sih. Mereka bilang mau lihat rumah. Mereka bilang, Chen An mau menjual rumah ini. Jual rumah, terus kita mau tinggal di mana? Mana aku tahu. Chen An benar-benar mau menghancurkan hidup kita. Ini semua kan gara-gara kamu. Bukannya kamu bilang, dia itu cinta mati sama kamu. Bukannya kamu bilang dia bakal pergi dari rumah tanpa membawa harta sepeser pun. Sekarang lihat buktinya. Bos Chen. Dua orang itu bersikeras tidak mau pergi. Orang-orang kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Maaf. Pak Polisi. Ini semua salah paham. Ini rumahku. Bu, pemilik sah rumah ini adalah Pak Chen An. Beliau meminta kalian segera pergi. Jika tidak, kami akan menindak kalian dengan tuduhan penyerobotan properti orang lain dan mengambil tindakan paksa terhadap kalian. Tidak mungkin. Rumah ini kan harta bersama kami. Jangan-jangan, dari awal dia memang sudah mewaspadaiku. Lin Wan memang tidak berguna. Kupikir setelah memanfaatkannya, hidupku bakal langsung enak. Tapi siapa sangka. Cepat kemasi barang-barangnya, jangan biarkan mereka menunggu. Baju sebanyak ini, mana muat dimasukkan ke koper. Kenapa jadinya malah begini? Bisamu cuma menangis saja. Apa gunanya kamu? Kalau saja kamu tidak sebodoh ini. Mengurus satu pria saja tidak becus. Mana mungkin nasib kita jadi semenyedihkan ini? Jiang tahu, teganya kamu bicara begitu padaku. Demi kamu, aku bahkan rela membuang keluargaku. Ling Wan, sadarlah sedikit. Sekarang kamu itu bukan siapa-siapa. Pakai apa kamu mau bicara soal cinta denganku? Selama ini aku mengira, Jiang tahu benar-benar mencintaiku. Tapi detik ini juga, aku baru sadar sepenuhnya. Yang dicintai Jiang tahu selama ini hanyalah uangku. Dan pria di belakangku, yang mampu memberiku kehidupan yang mewah. Tapi sekarang, pria itu sudah membuangku. Dan apa yang kusebut sebagai cinta, kini berubah menjadi lelucon yang paling menyedihkan. Semua uang Jiang tahu berasal dari bantuanku. Sekarang, setelah bantuannya ku hentikan, dia langsung kembali ke wujud aslinya sebagai gembel kere. Sedangkan Ling Wan, dia sudah terbiasa menggesek kartuku. Dia sendiri sama sekali tidak punya tabungan. Tidak lama lagi, mereka berdua akan menghadapi kenyataan yang paling pahit, yaitu kehabisan uang. Aku tahu aku salah. Xiao Wan sungguh tahu dia salah. Tolonglah, kalian bujuk Chen An. Berilah mereka satu kesempatan lagi. Ibu, jangan ikut campur urusan ini. Tapi bagaimanapun juga, dia itu istrimu. Sejak detik dia mengkhianatiku. Dia bukan istriku lagi. Chen An, lakukanlah sesuai dengan keinginanmu. Kami mendukungmu. Wanita seperti itu tidak pantas dimaafkan. Masih berani beli makanan semahal ini. Kamu tidak tahu berapa sisa uang kita, hah? Zenkong, kamu itu laki-laki bukan, sih? Bisanya cuma menghabiskan uangku. Kamu itu benar-benar sampah. Suruh pemilik hotel melati itu untuk mengusir mereka. Alasannya, Presdir Chen bilang saja mereka bertengkar di tengah malam dan mengganggu waktu istirahat tamu lain. Sekarang kita harus bagaimana? Kamu tanya aku, terus aku tanya siapa? Gara-gara wanita sepertimu, hidupku hancur. Dulu kamu tidak bersikap begini. Dulu kamu punya uang. Kamu punya Chen An yang mendukungmu. Sekarang kamu punya apa? Kamu cuma anjing liar yang diusir dari rumah. Kamu masih berharap aku memanjakanmu seperti dulu, mimpi sana. Hahaha, apa yang kamu lakukan? Kembalikan dompetku. Nangis, 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 bisanya cuma menangis. Menangislah di sini seumur hidupmu. Kenapa? Kenapa jadi seperti ini? Hahaha. Ibu Lin Wan baru saja menelepon lagi. Katanya Lin Wan belum makan seharian dan memohon agar Anda berbaik hati. Apa dia sudah mati kelaparan? Belum sampai seperti itu.
Kalau begitu, biarkan saja dia kelaparan. Aku bukan orang suci. Apalagi seorang dermawan. Orang yang mengkhianatiku tidak pantas mendapat belas kasihanku. Aku justru ingin dia merasakan siksaan kelaparan, rasa dingin, dan keputusasaan. Aku mau dia menanggung kebodohannya sendiri. Dan membayar harga yang paling menyakitkan. Jangan bergerak, polisi. Kalian tahu siapa aku? Pacarku itu Li Wan. Suaminya itu Tuan Chen. Berani-beraninya kalian menangkapku. Biarkan aku masuk ke rumah. Aku sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Bukannya kamu itu hebat. Bukannya demi pria simpananmu itu. Kamu sampai membuang menantu kaya dan sebaik Chen An. Sekarang masih punya muka buat pulang. Aku tidak punya anak perempuan tak tahu malu sepertimu. Pergi dari sini. Jangan pernah kembali lagi. Ibu, kumohon, kenapa ibu mengunciku di luar? Aku salah. Kumohon, Bu. Nangis buat apa? Kedinginan? Ya, dulu ini jalan yang kamu pilih sendiri. Walau harus merangkak, kamu harus menanggungnya sampai akhir. Keluarga Lin kita tidak sanggup menanggung rasa malu ini. Hahaha, Presdir Chen, ada yang perlu saya lakukan? Tidak perlu. Ibunya sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik. Chen, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku menyesal. Kumohon, beri aku satu kesempatan lagi. Kehancuran mental Lin Wan datang jauh lebih cepat dari dugaanku. Dia menjual satu-satunya mantel channel miliknya yang berharga. Kemudian, dia mulai dengan gila-gilaan menghubungi semua orang di sekitarku. Pada akhirnya, dia menelepon asisten Li. Kumohon, tolong sampaikan pada Chen An. Aku hanya ingin bertemu dengannya sekali saja. Presdir Chen sangat sibuk. Tidak ada waktu. Kumohon, 5 menit saja. Dulu dia begitu mencintaiku. Itu kan dulu. Anda sendiri yang menghancurkan cinta itu dengan tangan Anda. Presdir Chen sekarang hanya ingin Anda menghilang sepenuhnya dari kehidupannya. Presdir Chen, apa Anda ingin menjenguknya di rumah sakit? Apa dia sudah mati? Belum, ya sudah kalau begitu. Bayar biaya rumah sakitnya dari rekening pribadiku. Setelah keluar dari rumah sakit, dia benar-benar menghilang tanpa kabar. Pak Li bilang, dia sekarang bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran. Gaji 3.000 sebulan. Dapat makan dan tempat tinggal. Hal-hal yang dulu paling dia rendahkan. Kehidupan orang-orang kelas bawah. Kini menjadi kesehariannya. Masih punya muka kamu kerja di sini. Gara-gara kamu aku sampai dijebloskan ke penjara. Kamu harus ganti rugi. Lepaskan aku. Ganti rugi, berikan uangmu. Hei, sedang apa kalian? Astaga, kok dia jadi begini? Sudah, jangan direkam. Cepat beri dia jalan, kasihan sekali. Kolom komentar sudah heboh, lihat saja foto perbandingan ini. Lin Wan, permainannya baru saja dimulai. Setelah itu, Lin Wan dipecat dari restoran. Tidak ada satupun tempat usaha yang berani mempekerjakannya lagi. Jiang tahu apalagi, dia bernasib seperti tikus yang diburu. Dihujat dan dibenci semua orang. Hidup mereka benar-benar sudah menemui jalan buntu. Namun, beberapa hari kemudian, seseorang yang sama sekali tak terduga berlutut di depan pintu ruanganku. Tuan Chen, saya mohon pada Anda, tolong lepaskan mereka. Mereka sudah menyadari kesalahannya. Beri mereka kesempatan untuk hidup, Tuan. Tuan Chen, saya benar-benar memohon pada Anda. Lin Wan, bagaimanapun juga, dia itu putri saya. Dia tidak akan mati. Biaya pengobatannya di rumah sakit itu, saya yang bayar. Saya membiarkannya hidup bukan supaya dia bisa hidup enak, melainkan supaya dia bisa menebus dosa-dosanya. Paman, Anda adalah orang yang baik. Tapi putri Anda tidak. Paman, demi kebaikan Anda yang dulu tulus padaku, saya akan beri satu nasihat. Anggap saja Anda tidak pernah punya putri sepertinya. Itu yang terbaik, untuk Anda maupun untuknya. Setelah Ayah Lin pergi dari sana, kudengar dia jatuh sakit parah. Setelah itu, dia mengajukan pensiun dini dari sekolahnya. Lalu membawa istrinya pulang ke kampung halaman di desa. Dan tidak pernah kembali lagi ke kota ini. Mereka telah membuktikan nasihatku itu dengan tindakan nyata. Beberapa waktu kemudian, Lao Li memberitahuku kalau Jiang Tao terlibat dalam sebuah kasus perampokan.
dan divonis 10 tahun penjara. Sedangkan Lin Wan, ada yang terakhir kali melihatnya di sebuah salon kecil di kawasan kumuh pinggiran kota. Aku menyuruh Lao Li agar tidak usah lagi memberitahuku kabar apapun tentang wanita itu. Mulai saat ini, entah dia hidup atau mati, miskin atau melarat, semuanya sudah bukan urusanku lagi. 1 tahun kemudian, di lantai atas Global Center, sebuah pesta perayaan bisnis yang megah sedang berlangsung. Sebagai tuan rumah, aku memegang gelas anggur, berjalan dengan penuh wibawa di antara para tokoh ternama. Presdir Chen sungguh muda dan sukses ya. Ah, Presdir Wang terlalu memuji. Mari bersulang untuk masa depan kita yang lebih cerah. Aku menatap gemerlap pemandangan malam di luar jendela. Hatiku terasa begitu tenang. Orang-orang dan kenangan di masa lalu, semuanya telah menghilang bagaikan angin lalu. Kehidupanku yang jauh lebih besar baru saja dimulai.